Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Atas kasih kemurahan Tuhan, kalau pada saat ini kita ada sebagaimana ada sekarang, ini suatu anugerah buat kita, suatu kemenangan buat kita. Puji Tuhan. Kita minta pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu, tiada satu
Tetapi kami punya Tuhan Yesus, kami mempunyai
merasakan kasih-Mu, kami merasakan kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi menyerahkan ibadah raya ini dan yang di dalam tangan-Mu. Apabila masih ada kuasa yang ingin mengganggu, kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, memberkati kami. Ibadah kami tidak sia-sia Tuhan, membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hanya bersama Tuhan yang layak kita puji. Dalam
Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur kepadamu, karena kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati hari di mana kami bisa beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu ibadah itu mengandung janji untuk setiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami belajar untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami belajar dengan segenap hati kami. Kami mau mencari Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan firman Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu, ada sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Ada ketenangan dan ketentraman di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesusahan, tantangan, masalah. Kami punya Tuhan yang menjadi perisai dan kekuatan bagi kami. Sebab itu Tuhan, malam hari ini sungguh kami merasakan Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami boleh menikmati Tuhan, hadirat-Mu yang membawa kami mendapatkan kekuatan dan semangat untuk berjalan menjalani hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami sangat yakin segala pujian yang kami naikkan boleh naik ke hadirat Bapak di surga. Dan kami percaya pujian kami boleh menyenangkan hati Bapa. Ajari kami untuk memuji Tuhan, bukan hanya dengan perkataan kami, tapi dengan tingkah langkah hidup kami, dengan perbuatan kami. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali belajar dari firman-Mu. Kami ingin mendengarkan pesan-pesan Tuhan, karena kami tahu firman Tuhanlah satu-satunya yang menjadi suluh, menjadi teladan, menjadi pedoman yang menerangi jalan hidup kami. Sehingga ketika kami mengandalkan firman, kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami sekalian, supaya firman Tuhan tidak berlalu dari hidup kami, tapi kami mau buka hati, kami mau terima dengan iman. Karena kami yakin ketika kami sungguh-sungguh membuka hati kami untuk firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terbatas, hamba mohon urapan Roh Kudus, tolong hamba-Mu, mampukan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan malam hari ini, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, maka apapun dalam kehidupan kami tidak perlu kami khawatir dan takut, karena Tuhan Immanuel beserta kami. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya semua kami yang malam hari ini hadir sudah dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita baca satu ayat saja di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. 2, 3. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan ya. Ayat yang sudah kita baca ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu barang siapa percaya kepada Anak, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Anak Allah, dia akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Malam hari ini firman Tuhan berjudul Percaya dan Ketaatan. Percaya dan ketaatan ini adalah satu paket Bapak Ibu Saudara. Banyak kali orang berkata, aku percaya. Tapi percaya yang kita katakan percaya itu, adakah di dalamnya ada ketaatan, di dalam
tingkah langkah perjalanan kita atau perbuatan kehidupan kita. Kalau tidak ada ketaatan, maka yang kita katakan percaya itu kosong adanya. Karena firman Tuhan berkata ya, percaya atau iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka itu belum dikatakan iman yang sempurna. Bahkan dikatakan iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Bahkan ayat yang lain juga mengatakan mati. Tapi iman yang disertai dengan perbuatan tindakan, karena kita percaya, karena kita mau belajar taat, maka akan menjadi iman yang sempurna. Amin. Tentu kita semua ingin memiliki iman yang sempurna. Karena kalau kita memiliki iman yang sempurna, maka kita boleh mendapatkan hal-hal yang indah yang Tuhan janjikan untuk setiap umat Tuhan. Karena dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu yang tidak digenapi. Amin. Allah kita tidak pernah gagal. Allah kita tidak pernah berdusta. Beda dengan manusia. Manusia berjanji bisa lupa akan janjinya. Manusia berjanji, kadang-kadang dia tidak mampu untuk menepati janjinya. Tapi Allah kita luar biasa. Ya, Allah kita Allah yang dahsyat. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita malam hari ini buat keputusan untuk mau percaya kepada Tuhan. Tapi tidak hanya percaya saja, tapi percaya harus disertai dengan ketaatan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sini dikatakan kalau kita percaya disertai dengan ketaatan, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kalau kita percaya, kita disertai dengan ketaatan, kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi dikatakan dalam ayat bagian B dikatakan, tetapi barang siapa tidak taat, dan dia katakan mungkin dia percaya, tetapi dia tidak taat untuk melakukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan, tidak taat untuk melakukan kehendak Tuhan, maka dikatakan ia tidak akan melihat hidup. Jangankan masuk kepada hidup yang kekal, melihat kehidupan yang berarti aja tidak bisa. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Padahal dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, datang sebagai manusia, bahkan sampai menderita mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, supaya kita tidak ditimpa murka, tapi supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketaatan kita akan memimpin kita kepada kebenaran. Nanti dibaca di rumah aja ya, Roma pasal 6 ayat 16 bagian yang terakhir. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada kehendak Tuhan memimpin kita kepada kebenaran. Puji Tuhan. Jadi ketaatan dan percaya itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, pasti di dalamnya kita belajar untuk taat. Ya, tapi kalau kita tidak belajar untuk taat, maka percaya kita adalah percaya yang kosong. Ya, yang tidak ada artinya dan tidak membuahkan apa-apa dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan sama-sama lihat ketaatan dalam hal apa yang Tuhan mau untuk kita perhatikan dan kita belajar untuk mengamalkan dalam hidup kita. Tentunya memang ketaatan akan firman Tuhan, tapi ada beberapa hal yang akan kita lihat di sini. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita taat akan kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu, taat akan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Berarti Tuhan mau setiap kita untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, atau ada hal-hal lain yang kita alami saat ini.
Tapi Tuhan mau di setiap keadaan yang kita alami, tantangan, masalah, pergumulan yang kita alami, supaya kita tidak berontak. Kalau itu sudah ada kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat kita, jangan sampai kita berontak. Jangan sampai kita bersungut-sungut, kita mengeluh, bahkan mempersalahkan Tuhan. Dan kita tidak boleh kecewa dan lari dari kehendak Tuhan. Tapi marilah kita bersama berkata, Tuhan, aku mau belajar taat untuk berjalan pada kehendak Tuhan. Buktinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Bapak, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus menghadapi salib, Tuhan katakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Salib saat itu sungguh sangat amat berat, ya, karena menanggung dosa isi dunia ini. Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus menanggung dosa isi dunia ini, dan sangat berat. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Malam hari ini Tuhan menginginkan kita semua pun belajar, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam segala hal apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita mau supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Kadang-kadang lewat tantangan, masalah, pergumulan, Tuhan mau supaya iman kita ini dimurnikan. Ayub juga berkata, ketika Tuhan menguji dia, Allah menguji dia, dia akan keluar sebagai emas yang teruji. Jadi ujian itu datang dalam hidup kita supaya iman kita dimurnikan, menjadi iman yang sempurna, iman kita didewasakan, menjadi iman yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kalau kita sungguh-sungguh beriman sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar supaya di dalam segala hal apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. 3 hal ini kita belajar untuk melakukan. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacita karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita diuji lebih dari kekuatan kita. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya. Dan kita tahu dalam kesesakan pun kita disuruh sabar. Karena dengan kesabaran yang kita hadapi, kesesakan, tantangan, masalah, pergumulan, kita akan melihat campur tangan Tuhan. Tuhan akan turun tangan. Banyak kali anak Tuhan tidak sabar, cepat-cepat ingin turun tangan sendiri. Nah, sebab itu Tuhan tidak turun tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong kita. Dan kalau Tuhan yang menolong kita, luar biasa, melebihi apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita duga, apa yang bisa kita rencanakan. Tuhan berbuat lebih dari semuanya itu, karena Dia Allah pembuat mujizat. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau sungguh-sungguh bertekun di dalam doa, ya. Tetap untuk kita punya waktu yang khusus untuk dekat kepada Tuhan. Katanya Raja Daud, hanya dekat Tuhan aku tenang. Ya, hanya dekat Tuhan ada ketenangan, hanya dekat Tuhan kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Itu memenuhi hati dan pikiran kita. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Di dalam kisah yang sering kita juga tahu, kisah dari Yusuf anak Yakub. Ya, Yusuf ini tidak punya kesalahan apa-apa. Dia seorang anak yang nurut, atau papanya suruh untuk pergi sambang kepada saudara-saudaranya, dia nurut pergi. Tetapi kita lihat apa yang dialami. Dia mau berbuat baik, tapi dia terima sebaliknya. Saudara-saudaranya menangkap dia, memegang dia, melucuti jubahnya yang indah yang diberikan oleh ayahnya, dimasukkan ke dalam sumur. Itu perlakuan dari saudara-saudaranya, karena mereka punya hati yang iri, ada simpan kepahitan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada kepahitan dalam hati kita. Kalau ada kepahitan, maka rancangan-rancangan yang dibuat semua itu rancangan-rancangan yang jahat. Nah, itu Tuhan selalu ingatkan kita, lepaskan, belajar mengampuni. Kalau enggak, maka akan terjadi hal-hal yang makin hari makin membuat hidup kita tuh makin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membuat rancangan-rancangan yang menyusahkan orang, membuat rancangan-rancangan yang menyusahkan diri kita sendiri juga. Ya, nah kita kembali. Jadi
dibuang ke dalam sumur Yusuf. Kemudian diambil, dijual lah ya kepada kafilah yang lewat saat itu, bahkan dijual ke Mesir menjadi budak. Sudah sampai di Mesir menjadi budak, dia bekerja dengan baik, dia disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Di rumah Potifar dia difitnah karena dia mempertahankan hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan, difitnah, kemudian dimasukkan ke penjara. Tanpa kesalahan yang dia buat, dia dimasukkan ke penjara. Kadang-kadang kita berpikir orang-orang yang mau belajar hidup benar, mau belajar hidup berkenan di hati Tuhan, di hadapan Tuhan, mau belajar hidup sesuai firman Tuhan, mengalami banyak tantangan seperti ini, seperti yang Yusuf alami. Tapi jangan khawatir, Allah tidak pernah membiarkan. Allah pasti ikut campur tangan, karena dengan hal yang demikian, yang kelihatannya rencana saudara-saudaranya untuk membuat Yusuf celaka, tapi Tuhan mengangkat, Tuhan memakai rencana itu untuk membuat Yusuf menjadi raja muda. Sehingga apa yang dia mimpikan terjadi, yang Tuhan kasih tahu dia dalam mimpi terjadi. Dia menjadi pemimpin, dan saudara-saudara dan ayahnya datang untuk menyembah dia, datang untuk meminta pertolongan kepada Yusuf, karena Yusuf saat itu menjadi raja muda di Mesir. Jadi kita lihat, kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan cepat-cepat kita mengeluh, bersungut-sungut, bahkan berontak kepada Tuhan. Tapi marilah kita katakan, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Kalau ini ujian untuk imanku, berikan aku kekuatan. Dan aku percaya Engkau berjanji jadikan aku pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang pertama, jadi taat akan kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan. Banyak kali umat Tuhan kalau diberkati, semuanya baik, ya, semuanya tenang, tidak ada badai. Oh, puji Tuhan, aku bersyukur. Tapi ketika ada masalah, tantangan, mulai keluh kesah, ya, mulai ngomel dan sebagainya. Tapi malam hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, apapun yang kita alami, tetap belajar bersyukur. Karena dalam kita bersyukur, ada kuasa Allah bekerja, akan menolong kita, akan memberikan kita jalan keluar, akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan, sehingga ketika kita melewati semuanya itu, pada akhirnya kita akan menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang kedua, kalau tadi taat akan kehendak Tuhan, yang kedua, kita juga harus taat akan waktunya Tuhan. Amin. Tuhan tuh punya agenda untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya waktu untuk kita menjalani kehidupan ini. Ya, jangan terburu-buru. Jangan kita gegabah untuk ingin cepat-cepat. Karena manusia pada umumnya tuh ingin semuanya serba instan, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Hari ini aku doa, besok Tuhan jawab, lusa semua selesai dan aku bebas. Itu keinginan manusia. Tapi buat Tuhan tidak. Tuhan punya waktu. Dalam waktu itu pun Tuhan punya rencana buat kita, yang mungkin sekarang kita tidak mengerti. Tapi setelah kita jalani, Bapak Ibu Saudara akan melihat, wah, luar biasa. Karena Tuhan lebih membutuhkan proses dari hasilnya. Kalau kita bisa menjalani proses yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, yang pasti hasilnya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Itu janji Tuhan, ya. Dan firman Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini, di bumi, semua ada waktunya, ada masanya. Semua ada waktunya. Ya, seperti orang menabur. Ya, tidak mungkin tahu nabur sekarang, besok tumbuh, lusa berbuah. Yaitu kalau pergi ke toko yang jual bunga-bunga plastik, ya, atau pohon-pohon plastik, waduh, kelihatan ada seperti buah-buah, tapi semua itu apa? Itu semuanya cuma dari bahan yang tidak bisa dinikmati, ya. Itu cuma kelihatannya indah. Dan ada Bapak Ibu Saudara, ya, orang menabur hari ini dia harus berjuang, petani harus berjuang, bekerja, dia memberi pupuk, dia menyirami, nanti dia tunggu beberapa waktu, kemudian barulah bertumbuh dan barulah menjadi besar dan berbuah. Ya, jadi makin lama kita dalam proses, berarti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menabur. Ya,
menabur di dalam iman, pengharapan, ketaatan kita kepada Tuhan. Lebih banyak kita menabur, kita juga akan menuai lebih banyak nanti. Amin. Lebih lama kelihatan proses buat kita, hasilnya lebih indah. Saya lihat ya, kalau misalnya orang nanam jagung, itu katanya 3 bulan, katanya 3 bulan sudah bisa dipanen, diambil. Tapi setelah itu jagungnya apa tuh? Tanaman jagungnya tuh dicabut, dibuang kan? Dipetik buahnya dibuang. Tapi coba Bapak Ibu Saudara nanam mangga. Waduh, itu lama baru berbuah, tidak tahu berapa tahun baru berbuah. Memang sekarang ada ya yang masih untuk berapa waktu aja sudah bisa berbuah ya dengan sistem sekarang. Tapi tetap menunggu waktu. Tapi begitu menghasilkan, Bapak Ibu Saudara tiap tahun bisa mengambil buahnya. Tiap tahun bisa mendapatkan hasilnya. Makin lama hasilnya makin indah. Baik itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang belum bisa diselesaikan, yang masih harus kita gumuli, jangan patah semangat. Amin. Yakinlah di dalam semuanya itu Allah ikut bekerja bersama-sama kita untuk mendatangkan kebaikan, karena Dia tahu kita mengasihi Dia. Kita sudah terpanggil sesuai rencana Allah, dan yang pasti Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Coba sebentar kita lihat ya, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Ini ayat yang sudah sering jadi ayat hafalan, tapi kita ingin untuk baca lagi ya. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Malam hari ini Tuhan katakan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan rencana kita, ya. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Jalan yang kita jalani, yang kita anggap baik, yang kita anggap benar, yang kita anggap ini sesuai, Tuhan bilang bukan. Beda, ya. Jadi jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, yaitu jalan Tuhan dari jalan kita manusia, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita manusia. Beda Bapak Ibu Saudara. Banyak kali kita sudah merencanakan demikian. Banyak kali Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu bagaimana. Saya pernah mengalami kalau saya berdoa, ya, minta sesuatu sama Tuhan, pergumulan saya. Biasanya dalam doa saya sudah saya pikirkan, oh nanti itu jalannya begini, dan sepertinya sudah ini. Setelah saya sadar, kenapa saya ngatur Tuhan? Tuhan katakan bukan itu rencanaku. Rencanaku buat engkau tuh beda, bukan seperti yang engkau pikirkan. Itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Setelah saya menyadari hal itu, saya katakan Tuhan, saya mau belajar berserah kepada Tuhan. Apapun keputusan Tuhan, saya tahu itu pasti yang terbaik. Karena rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan. Amin. Yeremia 29 ayat 11 berkata, bukan. Segala rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi berarti walaupun itu ada proses, walaupun itu ada pergumulan, walaupun itu ada tantangan, tapi di balik semuanya itu Tuhan sediakan damai sejahtera. Amin. Nah, kalau ada damai sejahtera, kita bisa lewati semuanya itu bersama Tuhan. Dan pada akhirnya langkah yang terakhir kita akan melihat, oh, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan yang kita inginkan itu bisa kita dapat lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita inginkan. Karena apa? Kita ada dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Bahkan dikatakan rancangan Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Jangan patah semangat, jangan berkata, oh aku tidak ada harapan. Saat ini ada masalah dalam hidupku, masalah dalam pekerjaanku, ya masalah dalam kesehatanku, atau masalah dalam keluargaku. Sepertinya tidak ada harapan. Tapi malam hari ini kabar baik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita mau taat dalam waktunya Tuhan, taat dalam kehendak
kehendak Tuhan. Tuhan berjanji berikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Katanya Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Harapan kita tidak akan hilang. Kalau itu mulai malam hari ini kita cek dalam diri kita. Kita masih punya pengharapan kepada Tuhan atau tidak? Dan supaya kita bisa punya pengharapan, kita mau tetap dekat kepada Tuhan. Kita mau tetap melekat kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya akan firman Tuhan. Kita mau tetap taat pada kehendak Tuhan. Maka harapan itu akan terus bertumbuh. Dan pengharapan kepada Tuhan, katanya Roma pasal 5 ayat ke-5, tidak pernah mengecewakan. Amin. Manusia bisa mengecewakan kita, siapapun dia bisa mengecewakan kita. Kadang-kadang mereka berjanji ya, wah janjinya tuh muluk-muluk, ya janjinya tuh hebat. Apalagi janji untuk sesuatu hal, rasanya waduh janjinya itu sepertinya kalau kita dengar itu wah ini menjanjikan sekali. Tapi pada akhirnya manusia bisa ingkar janji. Tapi kalau Tuhan tidak. Tuhan yang berjanji, Tuhan itu setia. Dia Allah yang setia. Ya setiap yang dia janjikan dia pasti genapi. Tetapi Tuhan mau kita belajar sabar. Tunggu waktu Tuhan. Abraham tunggu untuk mendapatkan anak Ishak itu 25 tahun Bapak Ibu Saudara. 25 tahun. Dia harus menunggu untuk mendapatkan Ishak. Tuhan sudah berjanji tapi 25 tahun baru terjadi pengenapan janji Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk Abraham dan keturunannya. Malam hari ini, kalau di antara kita belum terjawab apa menjadi doa kita, menjadi pengharapan kita, pergumulan kita, jangan khawatir. Di dalam hal semuanya itu, Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tidak sama Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berpikir, iya ya itu kok doanya tidak lama udah dijawab. Itu kok sudah terjadi, apa yang direncanakan sudah terjawab. Tapi malam hari ini Tuhan katakan waktu Tuhan selalu tepat. Dan firman Tuhan berkata Tuhan buat semuanya indah pada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Ya, bukan waktu manusia, tapi waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita harus taat dengan cara Tuhan membentuk dan memproses hidup kita. Ya, kita harus taat dengan cara Tuhan membentuk dan memproses hidup kita. Coba kita baca dalam Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan berkata, Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judulnya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku, yaitu Yeremia, ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini dikatakan ya, waktu Allah suruh Yeremia pergi ke tempat orang bekerja membuat periuk, tukang periuk, jadi membuat alat-alat, semua bahan-bahan dari tanah liat, ya, dari tanah liat. Nah, pada waktu datang ke sana,
Tuhan bilang, pergilah ke sana dan di sana aku akan berbicara kepadamu. Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Dan kemudian Yeremia taat, dia pergi ke rumah tukang periuk dan di sana dia menemukan tukang periuk ini sementara bekerja, membuat satu bejana, entah itu bejana, entah itu vas bunga, entah itu apa, sesuatu yang dia ingin membuat yang terbaik. Tetapi mungkin di sini dikatakan ketika dia sudah membuat seperti itu, tetapi yang dibuat itu rusak. Yang dibuat itu tidak jadi dengan baik, rusak, cacat, jelek mungkin. Akhirnya apa? Biasanya kalau manusia pada umumnya kalau sudah rusak, jelek, tidak baik, tidak cocok, biasa manusia diapakan? Dibuang. Ya kan? Kalau sudah rusak, sudah jelek, sudah tidak bisa ini, dibuang. Tapi di sini dikatakan tukang periuk itu tidak membuang tadi bejana atau apa yang dibuat di tangannya rusak dan kita lihat tadi, tetapi dia mengerjakannya kembali. Jadi dari yang rusak itu dibentuk kembali, diproses kembali, dan setelah diproses kembali menjadi bejana lain, menjadi sesuatu yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini Tuhan menunjukkan buat kita sekalian, ya, bahwa ketika kehidupan kita manusia, mungkin karena kesalahan, karena pelanggaran, karena sesuatu hal kita jatuh dalam kesalahan, jatuh di dalam hal-hal yang secara pikiran manusia, wah ini sudah tidak bisa diperbaiki, dianggap bahwa ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Mungkin kita berpikir, sudahlah, kita tidak mau untuk mengerjakan terus, atau kita tidak mau lagi terus untuk memperhatikan, karena menurut kita ini sudah tidak bisa diperbaiki. Katakanlah seseorang yang kita tahu tidak bisa diperbaiki, ditolaklah dari masyarakat. Tetapi di sini Tuhan mau kasih ingat, kasih tahu kepada kita, di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Amin. Tuhan itu Maha Kasih. Kalau manusia sudah jelek dibuang, sudah tidak berguna dibuang, dan dianggap, tapi Tuhan tidak. Tuhan bentuk kembali, Tuhan proses kembali, Tuhan kerjakan kembali menurut apa yang baik dari pemandangan Tuhan, dan yakinlah akan menjadi lebih indah dari yang awal. Itu Tuhan kita. Itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada sesuatu dalam kehidupan kita yang kita merasa hidupku tidak berarti, hidupku banyak hal yang aku gagal, aku tidak bisa menjalaninya, rasanya putus asa, kecewa, patah semangat. Tapi malam hari ini Tuhan mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu seperti Tuhan katakan kepada Yosua. Karena Tuhan mau membentuk kita masing-masing, asal kita mau taat pada kehendaknya, kita mau taat pada waktu Tuhan, dan kita mau taat pada proses Tuhan. Dan ingat, cara Tuhan berproses kita itu tidak sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing, Tuhan tahu pergumulan kita masing-masing. Tidak mungkin ya kita sebagai orang tua, kalau anak kita masih kecil, umur 5 tahun, kita suruh, kita bawa dia dan kita katakan, nak kamu angkat ini beras 10 kilo. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Pasti kita akan memberikan dia kemampuan untuk mengangkat sesuai dengan kemampuan anak itu, umur 5 tahun. Tapi kalau kita sudah jadi orang dewasa, kita disuruh angkat 10 kilo, mampu. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita memahami, kita menyadari, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara merasa berat yang aku alami, aku tidak sanggup, jangan kecewa, jangan tawar hati. Bapak Ibu boleh merasakan berat, tapi Tuhan katakan kamu tidak akan merasakan berat, karena aku ikut memikul bersama kamu, aku menolong kamu. Dan yakinlah, aku tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, tapi Allah akan berikan jalan keluar. Sesuatu yang berat, hasilnya juga luar biasa nanti. Hasilnya indah Bapak Ibu Saudara.
kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan sesuatu pergumulan yang sepertinya berat, rasanya kita tidak mampu. Tapi kita yakin setelah kita jalani bersama Tuhan, nanti kita akan melihat kedewasaan iman kita bertumbuh. Dan dengan iman yang dewasa, iman yang sempurna karena ketaatan kita akan kehendak Tuhan, maka hasilnya itu luar biasa, melebihi dari yang apa kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Mungkin kita hanya berpikir sekian, tapi Tuhan memberikan kita jauh ke depan. Karena Tuhan itu selalu melihat untuk masa depan, Bapak Ibu Saudara. Kalau iblis lihat masa lalu, sering dia katakan, oh kamu tuh jelek, kamu itu sudah rusak, karaktermu jelek, kamu itu sudah tidak diperhatikan, kamu tuh tidak disukai orang, kamu tuh sudah tidak dianggap orang tuamu, dan sebagainya. Atau mungkin para istri, suami merasakan bahwa oh suamiku tidak perhatikan aku, atau sebaliknya suami berkata istri tidak perhatikan aku. Malam hari ini Tuhan katakan Tuhan akan mengubahkan semuanya itu. Asal kita yakin, kita percaya sungguh, kita ada dalam kehendak Tuhan. Tidak ada yang dibuang oleh Tuhan. Amin. Semuanya Tuhan akan perbaiki. Semuanya Tuhan akan mengerjakan dengan kasih sayangnya. Tuhan akan mengerjakan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan kecewa, jangan tawar hati, jangan putus asa. Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Ya, jadi tadi seperti yang kita sudah lihat, Tuhan kasih pengertian kepada Yeremia. Demikianlah bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sudah ditolong Tuhan. Ya sudah Tuhan nyatakan berkali-kali dan terus Tuhan nyatakan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Tapi persungutan mereka terus, ya mereka nyatakan kepada Tuhan. Mulai dari mereka keluar dari Mesir itu juga terus bersungut-sungut. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Tuhan buat laut bisa terbelah ketika mereka bisa berjalan dalam kekeringan. Ya, dan pada waktu mereka dikejar oleh Firaun, mereka sendiri menyaksikan bagaimana Firaun dimusnahkan oleh Tuhan di dalam laut itu. Ya, di tengah perjalanan mereka tidak ada makanan, Tuhan berikan mana kepada mereka. Tidak ada daging, Tuhan berikan burung puyuh. Tidak ada air, Tuhan keluarkan air dari sumber gunung batu. Tapi kita lihat persungutan mereka tetap terus. Mereka menyalahkan Musa, ya, tapi kita lihat Tuhan tidak membuang mereka. Walaupun Tuhan memproses mereka, tapi Tuhan tidak membuang mereka. Asal mereka mau ada dalam kehendak Tuhan. Tetapi bangsa Israel yang keluar dari Mesir sampai ke Kanaan itu, karena mereka di tengah perjalanan bersungut-sungut, mengeluh dan berontak kepada Tuhan, akhirnya mereka semua yang keluar dari Mesir tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan yang lahir di perjalanan, yang tidak ada hubungan dengan Mesir, itu yang masuk ke Kanaan. Dan ini bukan kesalahan Tuhan, tapi keputusan sendiri yang mereka buat. Mereka yang berkata mereka lebih baik mati di Mesir, tinggal di Mesir, dijajah di Mesir, daripada mereka harus menderita, katanya di dalam perjalanan. Padahal sepanjang perjalanan Tuhan sudah menyertai mereka. Malam hari ini Tuhan ingatkan kita, sampai kita ada malam hari ini sebagaimana kita ada, ini karena kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan, tapi kita ingat kasih Tuhan amat besar dalam hidup kita, ya. Puji nama Tuhan. Jadi 3 hal ini biarlah boleh menjadi peringatan buat kita. Yang pertama, bahwa percaya dan ketaatan itu satu paket. Dan ketaatan dalam hal apa yang Tuhan mau? Yang pertama, taat pada kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, kita belajar untuk melakukannya. Jangan takut, kita tidak sendiri, karena Tuhan beri Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita taat menunggu waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat, dan tidak juga terlalu cepat, tapi waktu Tuhan selalu tepat, karena Tuhan selalu membuat indah pada waktunya. Dan yang ketiga, cara Tuhan memproses kita, biar kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita makin berserah kepada Tuhan, kita makin pasrah,
maka cara Tuhan memproses kita pun tidak akan terlalu lama. Kadang-kadang lama sekali karena hati kita yang keras, karena hati kita yang menolak. Tetapi kalau kita mau berserah penuh kepada Tuhan, proses Tuhan tidak akan lama. Seperti tadi tukang periuk, dia langsung membuat sesuatu yang baru lagi, yang indah di pemandangannya. Dan itu menjadi kesukaan dari tukang periuk itu. Malam hari ini Tuhan mau menjadikan kita kesukaan Tuhan. Ya, itu mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat, kita tetap percaya. Kalau kita mau yakin, percaya dan taat akan setiap apa yang Tuhan tentukan untuk setiap hidup kita, kita yakin pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Ya, Pak yang juga firman Tuhan datang kepada kita sekalian pada malam ini, ya, sebagai orang percaya, tunjukkan, buktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah iman percaya yang berkenan di hati Tuhan. Bukan hanya disebut sebagai orang percaya, tapi iman percaya harus ditunjukkan, dibuktikan dengan ketaatan. 3 hal sudah disampaikan: taat akan kehendak Allah, taat akan waktu Tuhan, dan taat akan cara Tuhan yang membentuk dan memproses hidup kita supaya menjadi indah di hadapan Tuhan. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian. Kita katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Lebih percaya, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Cara untuk
Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji yang telah Kau berikan buat kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Mungkin ada di antara kami yang sempat bimbang, sempat ragu, ataupun kecewa, dan mungkin mulai memberontak kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini lewat firman Tuhan kami diingatkan, biar kami boleh membuktikan iman percaya kami dengan ketaatan. Itulah iman percaya yang berkenan di hati Tuhan. Iman percaya yang sempurna adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Taat akan kehendak Allah, taat akan waktu Tuhan, dan taat akan cara Tuhan untuk membentuk dan memproses hidup kami. Kami sadar ada banyak hal yang harus diubah dalam hidup kami, karena Tuhan izinkan banyak perkara terjadi, tantangan, masalah, kesulitan, problem, ataupun hal-hal yang lain terjadi sebagai bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kami menjadi umat Tuhan yang semakin indah, semakin berkenan di hati Tuhan. Karena itu kami mau relakan hati kami izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kami, karena kami tahu tujuannya adalah baik, indah, dan mulia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga sungguh kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang membuktikan iman disertai dengan ketaatan. Tuhan berkati Ibu Rohani yang sudah menjadi saluran berkat menyampaikan pesan kebenaran firman malam ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, hamba-Mu diberi kekuatan, kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua jemaat GBI Rahel. Tuhan, Kau berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati di dalam iman rohani, semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Kami boleh membangun kehidupan keluarga rumah tangga yang berkenan di hati Tuhan, menikmati kebahagiaan suasana surga ada dalam keluarga rumah tangga kami. Diberkati di dalam usaha pekerjaan. Jikalau kami mengandalkan Tuhan, Engkau sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu meskipun di tengah masa yang sulit. Tuhan tidak kekurangan cara untuk membuka jalan buat kami, untuk melimpahkan berkat buat kami. Diberkati dalam studi sekolah, diberkati di dalam kesehatan. Karena kami percaya Engkau menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Itulah janji-Mu yang kami yakini tidak akan pernah diingkari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, ketika kami tetap menanti-nantikan Tuhan, Kau akan menyatakan pertolongan-Mu yang Kau buat tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan mewakili hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah, kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang ya.